Satu. Satu. Cek, 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 cek. Cek, cek, satu dua, cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina.
may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para hadirin jamaah sekalian, bapak-bapak dan ikhwah, hafidhakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Sabtu, di malam yang ke-19 di bulan Safar 1446 Hijriah, kembali dengan izin Allah dan taufiknya kita dimudahkan, diberikan kekuatan untuk bisa hadir mengunjungi rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala guna melaksanakan berbagai macam ibadah yang dicintainya, sholat secara berjamaah, dan kita duduk bermajlis membaca, menelaah hadis-hadis yang datang dari Rasul yang tercinta Nabiullah Muhammad SAW. Hadis-hadis yang telah dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala dalam buku yang beliau beri judul dengan Syama'il An-Nabi. Hadis-hadis yang berkaitan dengan segala sesuatu serba-serbi tentang Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad SAW, tentang kelahiran beliau, sifat-sifat ciri-ciri fisik beliau, dan juga akhlak-akhlak beliau, adab-adab beliau, hingga wafatnya Nabi SAW. Dan pada pertemuan kita yang terakhir, malam Sabtu yang lalu, kita sudah membaca, menyelesaikan hadis-hadis yang menjelaskan tentang apa saja yang diwariskan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam hari ini kita masuk pada bab yang paling terakhir ya dari kitab ini. Insya Allah kita akan menyelesaikan pada malam hari ini bab yang paling terakhir dari kitab Syama'il, yaitu bab yang ke-56. Sama ya, bab ke-56. Bab yang ke-56 yaitu bab maja'a fi ru'yati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Bab tentang riwayat-riwayat hadis-hadis yang menyebutkan tentang mimpi berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab ini dijadikan sebagai bab yang paling terakhir oleh Imam Tirmidzi rahimahullah taala. Kenapa sampai Imam Tirmidzi menjadikan bab ini sebagai bab yang paling terakhir? Paling tidak ada dua alasan atau dua kemungkinan ya. Imam Tirmidzi tidak menjelaskan secara langsung bahwa saya menempatkan bab ini sebagai bab yang paling terakhir karena ini dan itu. Namun difahami oleh ulama kita kemungkinan maksud dari Imam Tirmidzi menjadikan bab yang paling terakhirnya bab tentang mimpi berjumpa Rasulullah SAW karena dua hal. Yang pertama, bahwa ketika kita sudah membaca, menelaah dan mempelajari adab-adab akhlak Rasulullah dan sifat-sifat beliau, fisiknya dan seterusnya, tentu saja makin menumbuhkan rasa cinta kepada beliau yang melahirkan rasa rindu untuk berjumpa dengan Nabi SAW. Namun kita semuanya tidak berkesempatan untuk berjumpa langsung dengan Nabi kita SAW. Namun ada kesempatan untuk kita melihat beliau di mimpi-mimpi kita. Ya. Jadi
beliau tempatkan bab ini di bab yang paling terakhir, karena beliau seakan-akan sudah memotivasi kita untuk cinta kepada Rasulullah dan rindu kepada Rasulullah. Lalu apakah kita harus putus asa bahwa kita rindu saja tidak bisa berjumpa dengan Rasulullah? Ternyata ada hal yang bisa paling tidak mengurangi kerinduan kita kepada Nabi SAW, yaitu bagaimana dengan melihat beliau dalam mimpi-mimpi kita. Ya, jadi seakan-akan beliau memberikan jalan keluar kepada kita, bagaimana kita mewujudkan rasa cinta itu, rasa rindu itu dengan harapan untuk bisa berjumpa kepada beliau, berjumpa dengan beliau di dunia ini, walaupun dalam hanya wujud sebagai mimpi saja, ya, walaupun sekedar di mimpi kita. Yang kedua, kenapa beliau tempatkan bab ini pada bab yang paling terakhir? Karena beliau mau menjelaskan kepada kita dan kepada banyak orang yang mengklaim telah melihat Nabi SAW dalam mimpi-mimpi mereka, yaitu apakah memang mimpi itu betul atau tidak, ya. Hal yang sangat menakjubkan, ya, mengherankan, dan kadang suatu hal yang lucu dan menggelikan sebenarnya, ketika ada orang yang tidak pernah melihat Rasulullah. Kita semua tidak pernah melihat Rasulullah dan tidak pernah membaca hadis-hadis tentang Nabi SAW, jauh dari hadis-hadis Nabi, tidak pernah membaca tentang hadis-hadis Nabi. Lalu dia mengklaim mimpi dan melihat Nabi SAW. Dari mana dia tahu bahwasanya itu Rasulullah, kalau dia sendiri tidak pernah tahu bagaimana Nabi SAW? Dia tidak pernah tahu bagaimana wajah Rasulullah, dia tidak pernah tahu bagaimana perawakan Rasulullah, apakah tinggi atau pendek atau gimana. Dia tidak pernah melihat gimana wajah Rasulullah, bagaimana cara berjalan beliau, cara makan beliau, tidak pernah belajar itu. Lalu dia ngaku mimpi dan mengatakan saya melihat Nabi SAW. Apa yang dia lihat kalau tidak ada gambaran sebelumnya, ya? Tidak ada gambaran sebelumnya. Maka beliau sengaja tempatkan ini pada bab yang paling terakhir, agar setelah kita tahu begini sifat Rasulullah, begini fisik Rasulullah, begini akhlak beliau, maka ketika kita mimpi dan apa yang kita pernah pelajari, yang pernah kita baca tentang beliau, kita saksikan betul pada mimpi kita, maka pastikan itulah Rasulullah. Karena tidak mungkin ada yang bisa menyerupai beliau dan syaitan tidak akan bisa menyerupai beliau. Tapi kapan kita mimpi dan merasa melihat Rasulullah tapi tidak sesuai dengan gambaran yang telah kita pelajari, maka pastikan itu bukan Rasulullah. Kan biasa orang bilang, saya melihat Rasulullah SAW. Dan gimana Rasulullah? Kita biasa bilang, Masya Allah. Untuk melihat Rasulullah kita, iya. Gimana penampilan Rasulullah? Rasulullah Masya Allah, wajahnya sangat teduh, bercahaya, dan wajahnya sangat bersih, klimis, ya, tidak ada kumisnya, tidak ada jenggotnya, ya. Nah, itu pastikan dia bukan Rasulullah, karena tidak begitu Rasulullah. Dan saya melihat Rasulullah, dia tinggi sekali perawakannya, ya. Makanya juga bukan Rasulullah, karena Rasulullah sedang, tidak sangat tinggi, tidak terlalu pendek juga. Saya melihat Rasulullah berjalan, tapi jalannya sangat lamban. Nah, kita bilang bukan Rasulullah, karena tidak gitu yang kita pelajari dalam syama'il beliau, ya. Jadi orang yang berhak untuk mengklaim bahwa dia telah melihat Rasulullah dalam mimpi dan benar adalah mereka yang memang telah pelajari dan tahu bagaimana sifat dari Nabi SAW. Ya, jadi ini diantara sebab, ya, kemungkinan kenapa sampai Imam Tirmidzi rahimahullahu taala menjadikan bab ini sebagai bab yang paling terakhir, ya, untuk mencocokkan maklumat-maklumat yang telah kita baca dan telah pelajari dengan apa yang kita saksikan, ya, bagi orang yang mendapatkan kesempatan menyaksikan wajah Nabi SAW di dalam mimpinya. Dan ini diantara kenikmatan, tentu saja diantara kemuliaan ketika kita bisa melihat wajah beliau dalam mimpi kita, ya.
para sahabat saja, sebagaimana Anas bin Malik mengatakan, tiap malam saya ketemu dengan Rasulullah, tiap malam saya selalu bertemu Rasulullah, saya melihat Rasulullah dan tidak pernah bosan, padahal beliau telah melihat langsung, ya, 13 tahun beliau bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah bosan melihat Rasul. Apatah lagi kita yang memang belum pernah melihat langsung, ya, ketika kita sangat cinta kepada orang tua kita, lalu suatu saat kita melihat mereka dalam mimpi kita saja, kita akan terasa begitu bahagia, ya, karena sempat lagi melihat orang yang sangat kita cintai. Bagaimana lagi dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita baca hadis-hadisnya. Fadhal. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ba'd. Kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyyah lil Imam Abi Isa Muhammad bin Isa bin Sawrat At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Al-Bab as-Sadis wal Khamsun. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala باب ما جاء في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. الحديث السادس وأربعمائة. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأهوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. الحديث السابع وأربعمائة. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتصور أو قال لا يتشبه بي. الحديث الثامن وأربعمائة. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا خلف بن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني. قال أبو عيسى وأبو مالك هذا هو سعد بن طارق بن أشيم وطارق بن أشيم هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديثا. وسمعت علي بن حجر يقول قال خلف بن خليفة رأيت عمرو بن حريث رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام صغير. Jemaah sekalian, 3 hadis yang kita baca atau kita dengarkan pembacaannya. 3 hadis yang paling awal disebutkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Dan 3 hadis ini mirip teksnya, matanya, walaupun dari sahabat-sahabat yang berbeda, ya. Kita baca dan artikan. Pertama, tadi kita sudah dengarkan sanadnya sampai kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man ra'ani fil manam." Barang siapa yang melihat aku pada saat dia tidur, pada saat dia mimpi, faqad ra'ani, maka sungguh dia telah melihat aku. Fa inna syaitana, karena setan itu, la yatamatsalu bi, tidak bisa mirip dengan saya, tidak bisa menyerupai saya. Yang kedua, atau hadis yang ke-407 dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'ani fil manam, barang siapa yang melihat aku pada saat dia tidur, yaitu pada saat dia mimpi, faqad ra'ani, maka sungguh dia telah melihatku.
Fa inna syaitana, karena setan itu la yatasawwaru, tidak akan bisa berbentuk, au qala la yatashabbahu bi, atau tidak bisa menyerupaiku, tidak bisa berpenampilan yang sama denganku. Yang ketiga, hadis dari Abu Malik Al-Asy'a'i dari bapak beliau. Ya. Di sini Imam Tirmidzi mengatakan Abu Malik itu Sa'ad bin Tariq bin Ashyam, dan bapak beliau adalah Tariq bin Ashyam, yang sahabat Nabi SAW yang telah meriwayatkan beberapa hadis dari Nabi. Siapa yang tahu hadis Tariq bin Ashyam yang terkenal, yang ada dalam hadis Bulugh al-Maram, hadis tentang kunut subuh, ya, tentang kunut subuh, ketika Sa'ad bin Tariq bin Ashyam bertanya kepada bapak beliau. Inilah Tariq bin Ashyam. Abu Malik Al-Asy'a'i, Sa'ad bin Tariq bin Ashyam bertanya kepada bapaknya, Tariq bin Ashyam, engkau wahai bapakku telah sholat bersama Rasulullah, sholat bersama Abu Bakar, sholat bersama Umar, ya, dengan Utsman. Apakah mereka selalu kunut subuh? Ya. Lalu dikatakan, ya bunai muhdats, ya, beliau bahwasanya itu perkara yang baru, tidak dikenal, ya. Dalam artian beliau tidak rutinkan kunut waktu sholat subuh, tapi yang beliau lakukan yang kunut adalah pada saat nazilah, yang pada saat terjadinya musibah pada kaum muslimin. Itu di antara hadis yang terkenal dari sahabat Tariq bin Ashyam. Dan di sini beliau riwayatkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW bersabda, man ra'ani fil manami, siapa yang menyaksikan aku pada waktu pada saat dia tidur, faqad ra'ani, maka sungguh dia telah melihatku. Ya. Jamaah sekalian, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Di antaranya hadis ini mengisbat, ya, menjelaskan, menegaskan bahwa ada yang dinamakan dengan mimpi, ya, dan di antara mimpi yang mungkin terjadi pada seseorang adalah mimpi melihat Nabi SAW. Ya, kita tahu mimpi ada 3 kemungkinannya, entah dia adalah ru'yatun sholihah, dia adalah mimpi yang baik dan benar adanya dan akan terjadi, atau dia sekedar bunga-bunga tidur saja, ya, atau ya bunga-bunga tidur dalam artian bayangan-bayangan kita, angan-angan kita, impian kita yang terus kita pikirkan, yang menjadi kegelisahan kita, lalu kita berpikir, menghayalkan sampai kita tertidur, dan ternyata kita saksikan juga diteruskan, ya, angan itu di mimpi kita, ya, dan mungkin terlihat, ya, sebagaimana yang kita harapkan. Nah, itu belum tentu akan terjadi, ya, karena dia cuma sekedar angan-angan yang terbawa tidur. Dan yang ketiga adalah mimpi yang buruk, ya, ihtilam, ya, mimpi yang buruk. Maka pada saat itu jangan kita ceritakan kepada siapa-siapa, dan kita isti'adzah kepada Allah dari gangguan syaitan, karena itu pasti dari syaitan, dan insya Allah tidak akan terjadi sebagaimana yang kita saksikan selama kita isti'adzah kepada Allah dari gangguan syaitan dan kita tidak ceritakan kepada siapa-siapa. Di antara mimpi yang baik adalah mimpi seperti ini, ya, ini mengisbat, ya, menetapkan bahwa memang ada kemungkinan mimpi berjumpa dengan Nabi SAW. Dan ini ditegaskan bahwa di antara kekhususan Nabi kita SAW adalah syaitan, ya, setan itu tidak bisa menyerupai beliau. Setan tidak bisa berbentuk dengan bentuk beliau. Bagaimana bentuk beliau? Ya, bentuk beliau sebagaimana yang telah kita pelajari, ya, dengan tinggi seperti ini, dengan jenggot yang seperti ini, dengan, ya, wajah seperti ini, mata beliau begini, ya, dan akan ada rinciannya sebentar, ya.
dan cara makan beliau begini, cara tidur beliau begini, itu semua gambaran-gambaran yang seperti itu setan tidak bisa menyerupainya. Ya. Maka kalau ada yang memang tidak sama dengan Rasulullah, lalu dia mengaku sebagai Rasulullah, kita tidak mengatakan, tidak boleh mengatakan, ya kan setan tidak mungkin menyerupai Rasulullah. Ya memang betul, tapi kan itu tidak serupa dengan Rasulullah. Ya. Kalau kita lihat dalam mimpi kita, lalu ada yang bilang saya Rasulullah. Ya. Tapi penampilannya tidak seperti yang kita ketahui dari Rasulullah. Maka jangan bilang, ini tidak mungkin, ini bohong ini, karena tidak mungkin setan menyerupai Rasulullah. Betul, setan tidak menyerupai Rasulullah, tapi ini tidak serupa dengan Rasulullah. Ya. Jadi biasa ada orang salah paham ya dengan hadis ini. Jadi jelas-jelas orang itu tidak sama dengan Rasulullah. Ya, Rasulullah yang putih kemerah-merahan, dia mungkin terlalu putih sekali, ya, atau ya mungkin tidak putih. Lalu dia ngaku kepada bahwa sebagai Rasulullah, ya. Maka kita yakin dia bukan Rasulullah. Dia adalah ya setan, karena Rasulullah tidak begitu wajah beliau. Ya. Yang dimaksudkan setan tidak bisa menyerupai beliau, tidak bisa menyerupai beliau dalam penampilan Rasulullah yang sesungguhnya. Ya, penampilan Rasulullah. Adapun ngaku-ngaku bahwa Rasulullah tapi tidak, kan banyak itu. Ya, banyak juga orang-orang yang ngaku sebagai mungkin tidak ya mengaku sebagai Rasulullah, tapi ada yang mengaku sebagai Mahdi, ya, ada yang mengaku sebagai Jibril bahkan, ya, ada yang mengaku sebagai Nabi Khidir, ya, ada yang mengaku sebagai ya macam-macam lah, ya. Itu kita pastikan ya, kita berdasarkan hadis-hadis ini kita tahu bagaimana mengukur benar tidaknya, menilai benar tidaknya iddia ya klaim tersebut. Nah sekarang kalau kita mau melihat ya, kalau kita mau mengetahui gambaran kira-kira bagaimana Rasulullah, ya sudah pernah kita pelajari, tapi kira-kira seperti siapa ya kalau mau dicontohkan dengan contoh orang yang masih hidup ya, kalau kita sekarang mungkin tidak bisa, tapi kalau dulu di zaman tabi'in, sebagian tabi'in pernah melihat sebagian sahabat. Siapa sahabat yang mirip dengan Nabi SAW? Ya, fadhal. الحديث 49 قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن كليب قال حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثلني قال أبي فحدثت به ابن عباس رضي الله عنهما وقلت قد رأيته فذكرت الحسن بن علي رضي الله عنه فقلت شبهته به فقال ابن عباس إنه كان يشبهه. Hadis yang ke-409, hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'ani fil manam, barang siapa yang melihat aku pada saat dia tidur, faqad ra'ani, sungguh dia telah melihat aku. Ya, seperti hadis-hadis yang tadi. Kenapa? Fa inna syaitana la yatamatsaluni, karena setan itu tidak bisa menyerupaiku. Qala abi, berkata bapakku, ya. Jadi perawi menyebutkan bahwa berkata bapakku, dia berkata kepada Abdullah bin Abbas, ya. Yang berkata seperti ini adalah Asim bin Kulayb, ya. Asim bin Kulayb. Jadi salah seorang perawi, ya. Antum lihat di deretan perawi itu Asim bin Kulayb meriwayatkan dari bapaknya. Jadi Asim bin Kulayb mengatakan, ini bukan lagi bagian hadis ya, tapi mudraj, ya. Dia adalah bagian yang terpisahkan sebenarnya dari hadis. Perawi hadis ini mengatakan
saya berkata, qala abi, berkata bapak saya menceritakan kepada saya bahwa bapaknya yaitu Kulayb mengatakan kepada Abdullah bin Abbas. Jadi Kulayb ini tabi'in, tidak ketemu dengan Rasulullah, tidak pernah melihat wajah Rasulullah SAW, bertemu dengan Abdullah bin Abbas dan pernah bertemu dengan Hasan. Maka beliau mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, saya sampaikan kepada Abdullah bin Abbas, pada itu saya sudah melihat Rasulullah di mimpi saya. Fadzakartul Hasan bin Ali. Lalu beliau mengatakan, saya melihat Rasulullah dalam mimpi dan wajahnya, penampilannya mirip dengan Hasan bin Ali. Betul itu kalau begitu? Ya. Jadi bukan Hasan bin Ali yang saya saksikan, tapi orang yang saya saksikan bahwa dia adalah Rasulullah itu wajahnya mirip dengan Hasan bin Ali. Beliau sampaikan ini karena beliau sudah melihat Hasan bin Ali. Dan Hasan bin Ali yang dimaksudkan adalah siapa? Cucu Rasulullah SAW, yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib, anak dari Ali bin Abi Thalib, anak dari Fatimah radhiyallahu taala anhum jami'an. Ini di antara cucu Rasulullah yang paling mirip wajahnya dengan Nabi SAW. Makanya Abu Bakar pernah kita bahas kalau tidak salah. Abu Bakar melihat Ali berjalan sama Hasan, dia bilang ini tidak mirip bapaknya, ini mirip dengan kakeknya, ya, mirip dengan Rasulullah. Ya, Abu Bakar bilang ini tidak mirip dengan Ali ini, tapi mirip dengan Rasulullah SAW. Jadi memang Hasan ya sangat mirip dengan Nabi SAW. Tapi dia agak ragu, dia mau ya mengecek ya apakah sudah betul itu yang disaksikan betul Rasulullah. Kalau saja orang yang saya lihat itu mirip dengan Hasan bin Ali. Fadzakartul Hasan bin Ali, faqultu syabbahtu bi. Saya bilang mirip dengan. Apa kata Abdullah bin Abbas ketika mendengarkan hal itu? Abdullah bin Abbas mengatakan, innahu qad yushbihu. Ya, memang betul. Ya, bahwa Hasan bin Ali itu mirip dengan Rasulullah SAW. Artinya apa yang kamu saksikan memang sudah betul. Itulah Nabi SAW. Ya, jadi ya kalau kita kan tidak hanya bisa gambaran-gambaran umum ya, bagaimana tinggi beliau, bagaimana ya wajah beliau, kulit beliau, bagaimana. Tapi kalau kita pernah lihat orang yang persis, nah itu bisa jadikan sebagai contoh ya, sebagai perbandingan. Dan itu beliau bandingkan karena memang sempat bertemu dengan Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhumah. Ya. الحديث العاشر وأربعمائة قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي ومحمد بن جعفر قال حدثنا عوف بن أبي جميلة عن يزيد الفارسي وكان يكتب المصاحف قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام زمن بن عباس قال فقلت لابن عباس إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي فمن رآني في النوم فقد رآني فهل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم قال نعم أنعت لك رجلا بين الرجلين جسمه ولحمه أسمر إلى البياض أكحل العينين حسن الضحك جميل دوائر الوجه قد ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه قد ملأت نحره قال عوف ولا أدري ما كان مع هذا النعت فقال ابن عباس رضي الله عنهما لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا قال أبو عيسى ويزيد الفارسي هو يزيد بن هرمز وهو أقدم من يزيد الرقاشي وروى يزيد الفارسي عن ابن عباس رضي الله عنهما أحاديث ويزيد الرقاشي لم يدرك ابن عباس وهو يزيد بن أبان الرقاشي وهو يروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ويزيد الفارسي
ويزيد الرقاشي كلاهما من أهل البصرة وعوف بن أبي جميلة هو عوف الأعرابي. Ya. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-410 dari Yazid Al-Farisi. Ya, Yazid Al-Farisi sebagaimana kata Imam Tirmidzi rahimahullah taala, namanya adalah Yazid bin Hurmuz, dan ini pernah atau murid dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ketemu dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan meriwayatkan beberapa hadis dari Abdullah bin Abbas. Artinya beliau ini tabi'in, ya, beliau termasuk di kalangan tabi'in. Dan ada Yazid yang lain, ya, Raqashi, yang disebutkan kalau ini meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, sanadnya terputus karena tidak pernah ketemu, yang tidak pernah meriwayatkan langsung dari Abdullah bin Abbas. Tapi sanad kita ini bersambung karena memang Yazid bin Hurmuz atau Yazid Al-Farisi memang murid dari Abdullah bin Abbas. Beliau satu hari berkata kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam." Aku telah menyaksikan Rasulullah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manam. Zamana Ibnu Abbas, ya, waktu itu Abdullah bin Abbas masih hidup. Qal faqultu li Ibnu Abbas, maka saya berkata kepada Abdullah bin Abbas. Nah, ini menunjukkan jemaah sekalian bahwa dulu kalau ada orang yang mimpi melihat Rasulullah, mereka tidak segera ngaku-ngaku dan mengklaim telah melihat Rasulullah. Mereka mau konfirmasi ulang dulu, mau mengecek dulu, tabayyun, apakah betul yang dilihat Rasulullah atau tidak, ya. Dan siapa yang ditanya? Ya, yang pernah ketemu dia langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hari ini kadang begitu banyak orang mengklaim padahal ya dia tidak mengecek kebenarannya dan tidak bertanya kepada ulama betul enggak apa yang dia saksikan itu betul-betul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di zaman tabi'in saja kalau ngaku atau pernah merasa melihat Rasulullah dalam mimpi, mereka segera menemui para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu li Ibnu Abbas, saya berkata kepada Abdullah bin Abbas, "Inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi naum." Saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tidur saya. Faqala Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas mengatakan, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna syaitana, sesungguhnya setan, la yastati'u an yatashabbaha bi, tidak akan bisa menyerupaiku." Ini kaidah umum, setan tidak bisa menyerupaiku kata Rasulullah. Tapi ya, faman ra'ani fi naum faqad ra'ani, siapa yang melihatku pada waktu dia tidur, maka itulah saya. Dia telah melihat saya, dia telah melihat saya. Tapi kaidah ini, ya, siapa yang melihat Rasulullah dalam tidurnya berarti dia telah melihat Rasulullah karena setan tidak bisa menyerupainya. Tapi kita perlu cek dulu, apa yang kamu lihat, ya, apa yang kamu lihat. Maka Abdullah bin Abbas tanya kepada Yazid ini. Beliau bilang, "Hal tastati'u an tan'ata hadha ar-rajul alladhi ra'aitahu fil naum?" Coba bisa Anda sifatkan, coba sebutkan ciri-ciri orang yang kamu lihat waktu kamu mimpi itu. Ya, jadi jangan-jangan yang kamu lihat bukan Rasulullah, tidak sama dengan ciri beliau. Ini menunjukkan betulnya perlunya mengecek tentang ciri-ciri tersebut. Coba sebutkan ciri-ciri orang yang sifat-sifat. An-na'at artinya sifat, ya. Sifat orang yang kamu saksikan di tidurmu itu. Apakah betul sama dengan Rasulullah atau tidak? Qala na'am, dia bilang iya, saya masih sangat ingat apa yang saya saksikan. Maka beliau sebutkan sebagian ciri-ciri yang beliau saksikan pada waktu mimpi. An atu rajulan baina rajulaini, seorang yang di antara dua orang yang jismuhu, ya, tingginya, ya, maksudnya dia pertengahan, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, ya. Beliau bilang saya lihat tingginya di antara dua laki-laki, antara laki-laki yang sangat tinggi dan yang pendek. Artinya sedang. Walahmuhu asmad ilal bayad, dan kulitnya itu putih kemerah-merahan, ya, seperti yang pernah kita bahas, ya, tidak sangat putih sekali, ya, tapi tidak hitam juga, jadi putih kemerah-merahan. Akhalul ainain, yang mana matanya seakan-akan beliau pakai celak, ya, padahal tidak pakai celak, ya, tidak pakai cilak, tapi seperti seakan-akan seperti dia memakai celak.
Hasunat dhahik, kalau tertawa indah tertawanya, ya. Dan pernah kita bahas ya, tertawa Rasulullah bukan tertawa yang terbahak-bahak, ya. Jamilu dawairil wajhi, wajah beliau, ya, wajah beliau itu indah tampilannya, ya sangat indah. Ya, dawair itu yang bundar wajah beliau, ya, itu sangat indah. Mala'at lihyatuhu ma baina hadi lahadihi, jenggotnya, nah ini beliau sebutkan ya, jenggotnya memenuhi naharnya, lehernya, ya. Jadi berjenggot dan lebat jenggotnya. Faqad malat nahrahu, dia memenuhi lehernya, ya, artinya menutupi lehernya, lebat jenggotnya. Wala adri ma kana ma'a hadan na'at, ya qala Auf wala adri ma kana ma'a hadan na'at, dan saya tidak tahu lagi selain yang telah disebutkan itu. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Lau ra'aitahu fil yaqadhah," seandainya kamu melihat beliau di yaqadhah, dalam keadaan sadar, artinya selain mimpi, mastata'ta an tan'atahu fawqa hada, kamu tidak bisa memberikan gambaran lebih dari ini, ya. Artinya memang seperti itulah Rasulullah, dan memang kita tidak bisa menyifatkan beliau sangat-sangat rinci, ya. Pernah kita sebutkan ada sahabat yang wasafan betul-betul rinci, ya, tapi tidak bisa ada persis betul, ya, rincinya. Artinya ini sudah dibenarkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ya. Jadi sekali lagi menunjukkan bahwa kalau ada orang yang ngaku mimpi melihat Rasulullah, ya, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, ya, bahkan ada yang mengaku 4 kali. Siapa di sini yang pernah 1 kali atau 2 kali? Ada? Atau rahasiakan ya? Ya. Tapi bagus ngaku supaya kita cek, jangan salah lihat. Di sini disebutkan sifat-sifatnya, ya, beberapa sifatnya, dan ternyata dibenarkan, ya. Jadi matanya, kulitnya, perawakannya, tingginya, lalu jenggotnya, itu semua disebutkan dan dibenarkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Sudah ya, 15. Yang mana begitu? Kita baca lagi sedikit, ya, sedikit hadisnya, ya. الحديث 11 و400. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أبو داود سليمان بن سلم البلخي قال حدثنا النضر بن شميل قال عوف الأعرابي أنا أكبر من قتادة. الحديث 12 و400. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن أخي بن شهاب الزهري عن عمه قال أبو سلمة قال أبو قتادة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني يعني في النوم فقد رأى الحق. Ya, dalam hadis Abu Qatadah sama tadi, cuma ditegaskan siapa yang melihat aku dalam mimpi maka dia telah melihat kebenaran, ya. Lanjut. الحديث 13 و400. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتخيل بي. وقال: ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. Ya, hadis yang terakhir
tentang masalah ini hadis Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'ani fil manam, siapa yang melihat aku dalam tidurnya, maka dia telah melihat aku. Fa inna syaitana la yatakhayyalu bi, karena setan tidak bisa menyerupakan aku atau menyerupai aku, mengkhayal-khayalkan sama dengan aku." Dan beliau mengatakan, wa ru'yal mu'min, dan mimpi seorang mukmin juz'un min 46 juz'an minan nubuwah, satu bagian dari 46 bagian kenabian, ya. Dengan ini berakhir hadis tentang ru'yah Rasulullah fil manam. Dan Imam Tirmidzi menutup dengan dua asar, ya, menutup dengan dua asar. Asar yang pertama dari Abdullah bin Mubarak rahimahullah, idabtulita bil qada fa alika bil asar. Siapa yang diuji dengan qada, dengan kepemimpinan atau dengan amanah qada yang memutuskan di antara manusia, jabatan dan seterusnya, fa alaika bil asar, maka hendaknya dia berpegang teguh dengan asar. Asar maksudnya dalil-dalil Quran dan Sunnah. Dan ini penyampaian Abdullah bin Mubarak ini mengingatkan bahwasanya jabatan adalah amanah, dia adalah ujian, ya, bukan kenikmatan secara bukan sekadar kenikmatan, tapi dia lebih dekat kepada ujian ketimbang kenikmatan. Dan bagi para pemimpin, bagi para pejabat, bagi para qadhi, hendaknya menetapkan keputusan-keputusannya dengan al-asar, dalil-dalil dari Quran dan Sunnah Nabi SAW. Lalu yang paling terakhir, asar yang paling terakhir yang beliau kutip, asar dari tabi'in yang terkenal Muhammad bin Sirin rahimahullah, hadal hadisu din, hadis ini adalah bagian dari agama, ya. Dalam riwayat yang lain, ilmu ini adalah bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka ambillah, maka perhatikanlah dari mana kamu mengambil agamamu. Jangan mengambil agama dari orang-orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmuannya. Dan dalam riwayat yang lain, fayundaru ahli sunnah fayukhadu hadithum, diambil dari ahlu sunnah. Kalau dilihat dari ahlu sunnah maka diambil, wa yukhadu wa yundaru ila ahli bidah fala yukhadu hadithuhum. Kalau dari ahli bidah tidak diambil periwayatannya. Ya, kata sebagian syurah ini disebutkan untuk menunjukkan bagaimana pentingnya mengecek kebenaran berita-berita. Bagi mereka-mereka yang mengaku melihat Rasulullah, perlu dicek kebenarannya apakah sesuai dengan dalil atau tidak. Dengan ini, ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kitab ini. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Namun ada Syekh Abdul Razak Al-Abbad hafizahumullah taala menutup syarahnya dengan khatimah, ya, satu khitam penutup yang sangat penting. Insyaallah nanti kita jadikan dars yang paling terakhir, ya, pertemuan berikutnya, khusus kita membaca pesan-pesan dari Syekh Abdul Razak terkait dengan apa amanah, ya, yang seharusnya kita tunaikan setelah kita mempelajari syama'il dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu nanti kita fikirkan lagi, ya, apa yang kita akan pelajari setelah ini. Ya. Satu pertanyaan. Apa mungkin melihat Rasulullah dalam keadaan terjaga seperti pengakuan sebagian orang? Wallahu alam, ya, bahwa tidak mungkin, ya, kita melihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terjaga. Karena, ya, kalau melihat beliau dalam terjaga berarti beliau masih hidup, ya, dan beliau biasa datang kepada orang-orang tertentu. Ini anggapan, klaim, pengakuan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Termasuk mengaku melihat yang paling sering adalah Nabi Khidir, ya, Nabi Khidir. Itu tidak, ya, tidak mungkin. Yang paling mungkin adalah dengan mimpi, ya, paling mungkin adalah dengan mimpi. Sampai ulama juga ada yang membolehkan tentang melihat Allah, ya, tapi dalam mimpi, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu.
Tapi kalau melihat Nabi dalam keadaan terjaga selain mimpi, ini yang setahu kami tidak pernah disebutkan oleh para sahabat sepeninggal Nabi SAW. Jadi ya memang banyak pengakuan seperti ini, tapi tidak bisa diterima. Allahu ta'ala alam. Dan juga panitia ya, dan siap bisa mengusulkan nanti bagaimana kelanjutan pelajaran kita setelah penyelesaian kitab ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.